Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita kembali berkumpul, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kita bersyukur kalau sepanjang minggu yang berjalan ini, Tuhan Yesus sudah jaga kita bisa ada sebagaimana kita ada, semuanya karena kasih Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu, mari saat ini Bapak Ibu, dengan penuh kerendahan hati, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau berikan hati kita yang terbaik untuk menyembah Tuhan di tempat ini. Haleluya, kita bersyukur kalau Dia sudah jaga kita sepanjang minggu. Haleluya. Mari saat ini jemaat Tuhan, dengan sikap doa penyembahan kita di hadapan Tuhan, kita mau masuk dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan. Haleluya. Dia yang Allah yang sudah mati bagi kita, Dia yang sudah melayakkan kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Sehingga saat ini dengan menutup
percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melihat setiap kami yang ada di tempat ini, Bapa, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami yang mungkin datang dengan kesakitan Tuhan, kami yang datang dengan pergumulan kami Tuhan, kami datang Tuhan dengan masalah kami Tuhan. Kami percaya saat kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau Tuhan, ada kemenangan yang akan terjadi Tuhan. Kami akan pulang Tuhan membawa berkat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami pada pagi ini Tuhan. Kami bisa bersekutu Bapa di tempat ini, memuji dan besarkan nama-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Kau yang menguasai atmosfer tempat ini Tuhan. Dari depan Kau belakang semuanya, kiri kanan Tuhan, semua dalam kontrol-Mu Tuhan, dalam kendali-Mu Tuhan. Dan kalau ada kuasa-kuasa kegelapan Tuhan yang coba mencuri fokus kami Tuhan, coba perhatian kami Tuhan, saat ini bersatu hati kami Tuhan hancurkan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan biar hanya Engkau saja satu pribadi yang kami sembah dan tinggal di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Bapa kami mau lebih lagi Bapa memuji Engkau Tuhan, memuji Engkau di tempat ini Tuhan. Kami mau buka dan alaskan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Setiap kita jemaat Tuhan percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan, jemaat Tuhan. Mari saat ini kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau lebih bersemangat bagi Tuhan bahwa Dia Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari berbangga dengan hati bersyukur. Masih berbangga bersyukur dengan penuh pujian. Bersisa di hadirat-Nya, nyanyi
Dan saat ini saya buka waktu dan kesempatan bagi Bapak Ibu yang rindu menyaksikan kebaikan Tuhan. Mungkin kita mengalami satu mujizat dari Tuhan. Mari kita mau saksikan di tempat ini. Kita mau beritakan bahwa Tuhan itu, Yesus itu dahsyat. Haleluya. Dan ini waktu dan tempat saya berikan bagi Bapak Ibu yang rindu menyaksikan kebaikan Tuhan. Si Tuhan, mereka kalau belum ada, mari saat ini kita mau. Ulang tahun. Oh, Bapak Wakil Gembala. Bapak Wakil Gembala yang baru ulang tahun. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan ya, bisa melihat wajah-wajah yang diberkati. Haleluya. Iya, sebenarnya ini ucapan syukur ya, karena kalau kesaksian tuh banyak ya, setiap langkah, setiap perjalanan itu adalah kesaksian. Jadi ini ungkapan syukur kayak untuk setahun lagi berkurang umurnya ya, jadi lebih tua lagi ya, tapi dengan segala kondisi apapun saya hanya mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik dan luar biasa, baik secara pribadi maupun dalam keluarga. Banyak hal yang sudah dialami, sudah dilewati. Apa yang Tuhan berlakukan banyak yang tidak terpikirkan. Tapi itulah Tuhan. Jadi memang setiap saat, setiap langkah saya belajar mengucap syukur dalam segala hal. Karena pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan, baik secara pribadi maupun keluarga, kita nggak bisa hitung. Saya nggak berani berhitung-hitungan kalau sama Tuhan. Karena tetap kita selalu harus kita semakin berkurang, Tuhan semakin bertambah. Karena kita tidak bisa melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan. Setiap kita pasti punya masalah, punya pergumulan, punya kerinduan, punya cita-cita, punya harapan. Tapi kita tunggu waktunya Tuhan. Tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Itu yang saya coba ya, baik itu secara pribadi maupun keluarga. Kita mencoba dari lingkungan terdekat, karena basic dari kekristenan itu kan dari keluarga. Jadi waktu kemarin kita sharing di tempatnya Bu Santi ya, itu firman Tuhan Kejadian 4 ya, Kejadian 4 tentang Kain dan Habel ya. Kita bicara keluarga, itu juga yang saya pikir tepat ya, karena untuk hari-hari sekarang benteng pertahanan kekristenan itu kan dalam keluarga. Nah, begitu banyak hal, begitu banyak masalah, termasuk dalam keluarga saya. Kita sudah setiap hari, setiap saat kita bersyukur, kita berdoa, minta kekuatan. Karena apa? Kita lengah sedikit, ada aja hal-hal yang kadang-kadang yang tidak kita ingini terjadi dalam kehidupan kita. Jadi memang berjaga-jagalah dan waspadalah. Puji Tuhan, saya juga ya mungkin kesaksian sedikit ya, sampai saya ada di tempat ini. Itu bukan rencana saya. Kita cuma mengikuti. Saya coba untuk secara pribadi maupun keluarga mencoba kemanapun berada minta tuntunan Tuhan, termasuk untuk pelayanan. Jadi apapun yang saya punya, saya berikan untuk Tuhan. Jadi ada waktu, tenaga, pikiran,
Jadi kami bersyukur bisa ada di tempat ini, bertemu dengan rekan-rekan sekerja, Pak Gembala, Ibu Gembala yang luar biasa. Kita juga bisa bertemu bersama-sama di tempat ini. Jadi harapan saya bisa menjadi berkat di sini dan dimanapun saya berada, dengan tentunya dengan perkenanan Tuhan. Ya, jadi mungkin itu aja. Melangkah, saya selalu berusaha melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Puji Tuhan, semoga kesaksian yang luar biasa dari Pak Sandy yang sudah menguatkan iman kita untuk kita lebih setia di hadapan Tuhan dan dapat beriman di dalam Tuhan. Haleluya. Mari saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan kembali kita penyembahan kita. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk kita diisi kembali dengan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah Allah yang sendiri yang akan berbicara lewat hamba-Nya, yang akan mengubahkan kita, yang akan membentuk kita untuk kita menjadi serupa dengan Kristus, untuk kita tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya.
siap diberkati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Baik, saya akan kembali Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Shalom. 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 Puji Tuhan ya, bisa berjumpa lagi semuanya karena kasih Tuhan. Anugerah Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kita ya. Janji Tuhan tetap melekat dalam kehidupan kita semua. Saya percaya bahwa sepanjang hari ini kita semuanya bisa mengalami berkat Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Amin. Siapa yang diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu-minggu ini? Angkat tangan, lambaikan tangan. Selamat ulang tahun juga yang diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa Pak Wakil Gembala. Tuhan memberkati ulang tahun yang ke-17 tahun ya. Saya percaya bahwa kita ini bukan semakin tua tapi semakin muda. Amin. Umur boleh bertambah tapi tetap yang namanya awet ya kan? Yang namanya kekuatan itu pasti akan semakin kuat kita di hadapan Tuhan. Semakin tua katanya semakin tua semakin kuat. Amin. Saya percaya bahwa sepanjang hari-hari ini kita semuanya bisa mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita ya. Rencana Tuhan pasti akan indah dan luar biasa dalam kehidupan kita semua. Karena saya begitu semangat sekali ya. Walaupun ada masalah-masalah dan pergumulan hidup yang kita alami, tapi tetap yang namanya semangat tidak kunjung pudar ya kan. Tetap semangat, tetap antusias, tetap optimis karena Tuhan kita Tuhan yang hebat dan luar biasa ya. Pak Freddy ya, luar biasa ya. Janji Tuhan pasti akan terjadi. Puji Tuhan. Kita buka sama-sama dalam Yeremia pasal 1 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Yeremia pasal 1 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10. Yeremia pasal 1 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10. Yang dapat katakan amin. Amin. Yang belum katakan amin. Sudah amin semua? Amin. Puji Tuhan ya. Ya saya mau bersyukur puji Tuhan kita masih diberikan kesempatannya satu kali di tempat ini ya, untuk kita bisa beribadah. Nanti minggu depan kita beribadah di tempat yang baru ya. Tempat yang baru itu kan hasil pergumulan juga kita ya. Semuanya karena Tuhan begitu baik. Ya walaupun kita disiapkan tempat yang agak jauh dari tempat ini, tapi saya percaya bahwa ini yang namanya peralihan ya, masa-masa peralihan. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang menyiapkan segala sesuatu ya. Puji Tuhan. Yeremia pasal 1 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10. Selamat datang Ibu Priska, Tuhan memberkati. Tadi saya telepon beliau karena beliau singers hari ini ya. Beliau singers hari ini Kak masih di ini, masih ganti-ganti dengan anak-anak. Puji Tuhan, tapi tetap semangat ya Priska ya. Karena janji Tuhan akan terjadi buat Priska, keluarga besar. Anak sekolah minggu di atas, Vali dan Pano, silakan ke atas ya. Puji Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita baca firman Tuhan ini ya. Yeremia pasal 1 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10. Yang pria baca ayat genap, yang wanita baca ayat ganjil. Nanti sama-sama kita ketemu di ayat yang ke-10. 2, 3. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau utus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Sama-sama 2, 3, 10. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saudara, kalau Tuhan berbicara bukan besok, bukan kemarin, tapi hari ini. Ya, ayat 10 katakan begini, ketahuilah pada hari ini. Amin. Hari ini, jam ini, detik ini, saat ini. Kalau Tuhan berbicara pasti saat ini. Amin. Ketika Tuhan bilang begini, saat ini, bukan tunggu besok, bukan tunggu kemarin, bukan tunggu lusa, bukan tunggu minggu depan, tapi saat ini. Kalau Tuhan bilang begini, saat ini kamu mengalami kesembuhan, maka kesembuhan bukan tunggu berjam-jam, bukan tunggu besok, bukan tunggu minggu depan, tapi hari ini, saat ini terjadi namanya kesembuhan. Amin. Kenapa? Saya percaya bahwa ketika Tuhan berfirman pasti ya dan amin. Ya dan amin.
Jadi kita bisa mengalami namanya perjumpaan dengan Tuhan semuanya karena Tuhan mau supaya kita ini mengalami namanya kedewasaan dalam hal yang rohani. Kalau kita baca firman Tuhan tadi mengenai Yeremia, tapi ini firman Tuhan bukan hanya berbicara mengenai firman Tuhan ini ditujukan kepada Yeremia, nah, tapi firman Tuhan ini juga ditujukan kepada kita semua, anak-anak Tuhan. Ya kan? Kenapa? Karena ini firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Saudara lihat baik, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim. Nah, saya dapatkan dua hal di sini ya mengenai firman Tuhan ini. Yang pertama Tuhan katakan begini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Artinya bahwa dalam rahim ibu kita Tuhan sudah membentuk sedemikian rupa yang namanya Ferdi Suraga Lapian. Nama lengkap Ferdinand Suraga. Tuhan sudah membentuk dalam rahim ibu saya 9 bulan 10 hari. Benar atau betul? 9 bulan 10 hari. Kecuali kalau tiba-tiba suka jalan-jalan, suka lewatin di tanjakan-tanjakan gitu kan. Terus tiba-tiba nyosor begitu. Enggak sampai 9 bulan so nyosor ya kan, karena begitu cepat. Tapi yang namanya ilmu kedokteran 9 bulan 10 hari. Yang namanya masa dalam rahim kita, dalam rahim ibu kita. Artinya dalam 9 bulan 10 hari ini Tuhan sudah membentuk sedemikian rupa yang namanya Ferdi Suraga Lapian. Tuhan sudah membentuk kita dalam rahim ibu kita selama 9 bulan 10 hari. Nah, saudara, saya mendapatkan hal-hal yang spesial pada hari ini mengenai dalam rahim. Ya kan, dalam rahim ibu kita. Nah, yang pertama saya dapat begini. Ternyata kita ini sebagai manusia ini ada yang namanya masa-masa bersalin. Masa-masa persalinan. Artinya bahwa masa-masa bersalin, masa-masa persalinan, masa-masa ibu hamil ini mengalami yang namanya kesulitan banget dalam hamil. Benar atau betul? Ada yang ibu hamil di sini merasakan bahagia banget, senang banget karena hamil. Ada memang senang banget karena punya keturunan. Tapi yang namanya hamil ini agak susah ya kan? Mau duduk susah, mau tidur susah, mau mandi susah, mau bergerak susah, semuanya susah. Kadang-kala ada masa-masa kita yang namanya ngidam ya kan? Ngidam, saya pengen pegang yang namanya kepala botak kan? Kadang-kala kita ngidam pengen pegang elus-elus kepala botak ya kan? Ada yang begitu ya? Ada begitu, Pak. Kenapa? Saya pengen elus-elus. Bapak punya kepala tapi botakin dulu ya Pak, botakin dulu kepalanya. Jangan pakai elus-elus. Yang namanya ngidam kan begitu kan? Pak, tolong beliin yang namanya mangga. Mangga di mana? Mangga ku ini. Aduh kan susah banget cari-cari mangga tengah malam. Tapi yang namanya ibu-ibu ngidam ini harus terpenuhi ngidamnya. Iya kan? Pak, saya pengen banget makan durian ya kan? Lagi hamil, artinya ngidam. Dia pengen banget yang namanya keinginan dia. Tapi yang namanya hamil ini saya lihat kesulitan banget, susah banget. Saya punya istri hamil 4 kali, ya kan? Anak 4, nggak mungkin hamil 5 kali, anak 4, ya kan? Anak 4 berarti hamil 4 kali. Jadi saya lihat selama yang namanya masa-masa kehamilan dia agak-agak yang namanya kesusahan dalam masa-masa kehamilan, susah banget. Bahkan ketika anak yang kedua yang namanya Jeremy lagi hamil Jeremy, ya lagi hamil Jeremy, istri saya tiba-tiba lagi masak di belakang di dapur, udah hamil 2 kan, masak di dapur, ada penggorengan di bawah di lantai, penggorengan lagi masak-masak begitu, tiba-tiba dia kepleset pantatnya masuk ke penggorengan. Pantatnya ini masuk ke penggorengan. Jadi saya lihat aduh susahnya minta ampun, sudah hamil pantat masuk ke penggorengan, terus dia nggak bisa tidur. Kenapa? Kalau tidur begini kan pantatnya sakit karena masuk di penggorengan, minyak panas. Jadi udah perut buncit, pantatnya juga lagi mengalami masalah karena kena di penggorengan. Pakai salep. Jadi dia tidur tinggal begini, miring kiri, miring kanan. Nggak bisa begini. Susahnya minta ampun, auzubillah min zalik. Nah, ini saya bilang masa-masa persalinan, masa-masa yang dimana kita mengalami namanya sesuatu yang membuat kita nangis di hadapan Tuhan. Amin. Tapi kita harus lewati masa-masa ini. Kita harus lewati namanya masa-masa yang membuat kita sakit, membuat kita mengalami namanya kok begini Tuhan, membuat kita mengalami down, membuat kita mengalami sesuatu yang membuat kita kadang-kala kita kecewa. Tapi kekecewaan ini gak bakalan lama. Tapi kadang-kala kita mengalami kekecewaan dalam hati, kok begini ya, kok saya lihat teman-teman saya begini, saya lihat pelayanan saya begini, gereja saya begini, ini begono, kok begini Tuhan. Nah ini kita sementara mengalami namanya masa-masa persalinan 9 bulan 10 hari. Nah dalam masa-masa ini kita banyak mengalami yang namanya kesulitan. Tadi saya bilang mau tidur aja susah, mau beraktivitas susah,
Mau ngapa-ngapain susah. Kadang-kala manusia maunya yang enak-enak saja, tapi nggak mau yang namanya masuk dalam masa persalinan tadi. Tuhan katakan begini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, dalam rahim ibu kita Tuhan sudah membentuk sedemikian rupa. Dalam proses yang kita alami selama 9 bulan 10 hari ini, masa persalinan, Tuhan ada dalam proses itu, dan Tuhan sementara membentuk kita di sana. Amin. Amin. Tuhan sementara membentuk Fer, kamu harus masuk ke masa-masa persalinan ini. Memang kadang-kala air mata yang kamu keluarkan, Fer. Kadang-kala ketika masuk dalam proses ini, istri kamu nggak mendukung kamu, suami kamu nggak mendukung kamu, anak-anak kamu nggak mendukung kamu, jemaat kamu nggak mendukung kamu, bahkan pengurus pun nggak mendukung kamu. Tapi kita masuk ke dalam proses ini. Ini yang Tuhan mau, supaya ketika masuk dalam proses ini, engkau tahu bahwa aku ada di sana. Amin. Aku ada di sana. Nah, orang-orang yang masuk dalam proses masa persalinan ini, saya bilang, ini orang-orang yang hanya benar-benar bergantung penuh kepada Tuhan. Tanpa Tuhan dalam proses ini, kita akan mengalami yang namanya kejatuhan. Tanpa Tuhan kita pasti akan mundur, lari dari tugas tanggung jawab kita. Tanpa Tuhan kita pasti akan berkata begini, Tuhan kau begini, kau begini, Tuhan kau begini, Tuhan. Tapi Tuhan katakan dengan jelas bahwa aku membantu kamu dalam rahim ibu. Saudara, saya percaya dalam rahim ibu kita, dalam masa-masa sulit seperti ini, yang menjadi prioritas kita hanya tinggal dalam hadirat Tuhan. Saudara, gereja ini saya lihat lagi mengalami namanya proses persalinan. Kenapa? Karena saya percaya bahwa ketika kita berdoa supaya Tuhan tunjukkan tempat buat kami untuk kontrakan ini, Tuhan. Kontrakan ini sebenarnya per tahun 80 juta. Tapi ketika masa kontrakan mau selesai kemarin di bulan Agustus, pertengahan Agustus, dia katakan begini, Pak, yang punya naikin harga 110 juta, 30 juta naik. Dari 80 naik jadi 110, 30 juta naik. Kita berdoa, nggak mungkin kita berdoa. Kita berdoa, bahkan kita sudah berpuasa, pengurus sudah mengambil bagian berpuasa selama seminggu. Kita berpuasa, Tuhan mana orang-orang majus? Mana Tuhan kirim orang-orang yang mau membantu pelayanan kita? Seolah-olah pemikiran kita, si A yang akan bantu, si B yang akan bantu, si C yang akan bantu. Seolah-olah begitu. Sekar, dia langsung kasih duit 110 juta buat kontrakan. Seolah-olah begitu pemikiran kita. Ini secara manusia. Tapi kita lihat bahwa ternyata Tuhan bawa kita dalam masa persalinan tadi. Jadi masa-masa persalinan ini, kita sebenarnya harus saling topang menopang di dalam doa. Kenapa? Dalam masa-masa ini kita benar-benar hanya hidup bergantung penuh kepada Tuhan saja. Dan ini gak gampang. Masa-masa ini masa-masa yang paling susah. Kadang-kala kita gugur, kadang-kala anak ini harus diaborsi, kadang-kala anak ini nggak bertumbuh dalam kandungan, cacat dalam kandungan, nggak bisa normal dalam kandungan. Tapi Tuhan katakan begini, ketika aku yang membentuk kamu dalam rahim, aku yang menyempurnakan organ-organ tubuhmu. Ketika kamu masuk dalam prosesku selama 9 bulan 10 hari, masa-masa persalinan tadi, aku yang membuat kamu akan lahir dan tampil menjadi seorang pemenang. Amin. Amin. Jadi memang di sinilah letaknya. Kekuatan kita ketika masuk dalam masa ini benar-benar hanya bergantung kepada hadirat Tuhan. Kita berdoa. Kita cari tempat. Di sini 110, ada di belakang 80 juta, di samping lagi 130 juta, di depan sana lagi 130 juta, di belakang sana lagi di Sapoi tapi ukuran kecil 50 sampai 60 juta per tahun. Saya langsung mikir begini, Tuhan, coba kalau kemarin-kemarin ya kita bisa. Tapi hari-hari ini yang saya lihat, Tuhan, benar-benar yang Tuhan bawa kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Kita ke PTC, kita ke Cakung cari tempat. Artinya ketika kita masuk di PTC Pulau Gadung Trade Center, ada satu tempat lantai 5 atau lantai 4 itu ya. Ya, food court ya. Lantai 4 ya. Food court. Kami diarahkan ke sana, kami lihat ballroomnya. Itu tempatnya langsung kena ya, agamnya. Enak. Dan kami tanya, per sekali ibadah berapa? Per bulan berapa? Dia bilang begini, per sekali ibadah 1,5 juta per sekali ibadah, pakai selama 4 jam. Boleh bayar per bulan, Pak. Nah, kami lagi negosiasi harga dengan orang pengelola tersebut. Sampai sekarang belum dia balas, dia lagi masukin datanya ke pengelola, ke bagian yang kepalanya.
Jadi saya lihat begini, ternyata ketika kita masuk dalam hadirat, Tuhan buka kami di sana ya. Ini saya bilang ini masa peralihan. Tuhan buka kami di sana. Jadi ada orang yang langsung menyupport untuk ibadah awal 1,5 juta. Ada orang yang menyupport untuk ibadah awal 1,5 juta. Saya bilang puji Tuhan. Amin. Jadi kita ibadah awal minggu depan di PTC di lantai 4. Dia langsung support untuk ibadah awal 1,5 juta. Nah, saya percaya bahwa ketika Tuhan nggak buka di sini nih, tapi Tuhan buka masa peralihan di sana dulu nih, kita hanya bisa bilang begini, Tuhan, kok begini Tuhan, kok di sini Tuhan, kok di sini Tuhan. Tapi kita mengikuti aja dalam rahim ibu kita nih, dalam masa-masa sukar nih, masa-masa sulit nih, 9-10 hari ini, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Kita ini cuma dikandung, hanya dikandung dalam rahim, nggak bisa berbuat apa-apa. Seperti bayi yang masih orok dikandung, nggak bisa berbuat apa-apa. Bayi ini hanya bisa makan dari suplai ibunya, hanya bisa dikasih makan susu, minum susu dari suplai ibunya, mamanya. Artinya kita ini masuk dalam proses ini. Kalau kita sok-sokan, sok teo, sok pintar, sok jago, sok kaya, sok bisa, saya bilang begini, itu kesombongan. Kita diam aja. Kenapa? Yang menyuplai kita adalah ibu kita. Yang menyuplai kita adalah Tuhan Yesus. Mengalir aja nih, masuk dalam caranya Tuhan. Mengalir. Jadi ketika mengalir dalam caranya Tuhan, kita akan melihat bahwa oh ternyata kalau mengalir dengan caranya Tuhan, Tuhan yang akan membawa kita ke yang namanya padang rumput hijau, ke air yang tenang. Amin. Jadi jemaat Tuhan di sisi ini dibawa oleh Tuhan ke air yang tenang, ke padang rumput hijau. Memang saat ini kita hanya benar-benar mengandalkan Tuhan saja. Dan seterusnya kita mengandalkan Tuhan saja. Masuk dalam masa proses 9 bulan 10 hari tadi. Amin. Jadi saya percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan yang akan menyiapkan yang terbaik. Nah yang kedua tadi, ketika masuk dalam proses tadi 9 bulan 10 hari, saya percaya bahwa ini yang akan kita alami ya. Coba kita buka ayat selanjutnya. Ayat 5 tadi, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, sebelum keluar dari kandungan, aku apa? Aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi pas kita keluar nih dari kandungan, kita keluar dalam masa-masa susah melahirkan tadi 9 bulan 10 hari. Sekarang kita keluar, Tuhan bilang begini, pas engkau keluar, aku telah menguduskan engkau. Aku menguduskan engkau. Jadi artinya apa? Bahwa kita ini menjadi alat-alatnya Tuhan, alat-alatnya Tuhan dalam kekudusan Tuhan. Kita menjadi alat-alat Tuhan supaya kita bisa mengabarkan kabar kekudusan dari Tuhan. Aku telah menetapkan engkau. Jadi ketika keluar dalam masa proses tadi, Tuhan telah menetapkan kita. Tuhan menguduskan dan Tuhan menetapkan kita. Untuk apa? Untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini panggilan Yeremia. Tapi kita ini sudah ditetapkan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, menjadi alat-alat di tangan Tuhan. Ada yang punya panggilan jadi pengusaha, silakan. Ada yang punya panggilan jadi pegawai negeri, silakan. Ada yang pegawai swasta, bisnis, silakan. Ada yang panggilannya hanya melayani Tuhan, silakan. Karena Tuhan sudah menguduskan dan Tuhan sudah menetapkan engkau dimanapun engkau ditetapkan oleh Tuhan, di bagian manapun engkau ditetapkan oleh Tuhan, maka Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan dan kemampuan di dalamnya. Amin. Nah saya percaya bahwa kita semua di sisi ini, Betania Christ Church, ini memang benar-benar dikuduskan oleh Tuhan, mempersiapkan jemaat yang kudus, militan, dan siap ke sorga, membangun manusia roh. Jadi artinya bahwa kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan. Ketika kita ditetapkan oleh Tuhan, tetap engkau melihat bahwa Tuhan punya target, Tuhan punya project ketika engkau ada di tempat ini. Tuhan punya project. Karena kita selalu berdoa bahwa engkau ketika ditempatkan di tempat ini, engkau akan sehat, engkau kuat, engkau diberkati, engkau umur panjang. Sehat, kuat, diberkati, umur panjang.
sehat, kuat, diberkati, umur panjang. Jadi ketika engkau ada di tempat ini, maka Tuhan sendiri yang akan berperkara dalam hidup. Dua hal ini yang saya dapatkan mengenai firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi bagian milik kita semua, bahwa ketika kita masuk dalam masa-masa kesukaran, dalam masa-masa persalinan, ketika kita keluar dari masa-masa persalinan ini, Tuhan katakan bahwa aku sudah menguduskan engkau, aku sudah menetapkan engkau untuk menjadi alat di tanganku. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, sahabat-sahabat, kita semuanya tetap kuat dalam Tuhan. Melayani, kalau sudah melayani, tetap kuat dalam melayani. Ada masalah-masalah yang terjadi, tetap engkau setia dalam melayani. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Karena saya selalu berbicara kepada istri saya, anak-anak saya, kalau hari Minggu, mari siapkan waktu buat Tuhan. Amin. Hari Minggu siapkan waktu buat Tuhan. Saya kadang-kadang kalau hari Minggu, saya sudah persiapkan dari pagi. Saya pagi-pagi hari sudah persiapkan. Masa ketika anak-anak sekolah, kita bangun pagi-pagi hari, anak sekolah kita bangun. Anak sekolah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, pagi-pagi so bangun. Pagi-pagi sudah beres-beres anak sekolah. Ketimbang hari Minggu, ngolornya minta ampun, auzubillah min dzalik. 5 hari kita gila-gilaan dengan anak-anak kita. Tapi hari Minggu, Tuhan, kita mau istirahat dulu Tuhan. So capek 5 hari kemarin. Justru hari Minggu itu hari penentuan dalam hidup. Amin. Supaya engkau kuat menghadapi 5 hari ke depan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tempatkan Tuhan dulu di atas segala-galanya. Baru engkau akan lihat berkat itu akan mengalir dalam hidupmu. Tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Urikara basandara.
di sorga. Semuanya sudah dapat perjamuan kudusnya. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita angkat perjamuan kudus kita. Dan kita akan berdoa buat perjamuan kudus yang ada. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kuduskan kami, layakan kami. Untuk kami seperjamuan dengan Tuhan. Sama seperti murid-murid Tuhan ribuan tahun yang lalu. Yang mereka masuk dalam seperjamuan dengan Tuhan. Mereka merasakan seperjamuan dengan Tuhan begitu kusuk banget dan begitu indah banget. Dan pada siang hari ini kami ingin merasakan seperjamuan dengan Tuhan sama seperti murid-murid merasakan ribuan tahun yang lalu. Kuduskan kami, layakan kami. Roti dan anggur ini dikuduskan, ditahirkan dalam nama Tuhan Yesus. Bukan roti lagi, bukan anggur lagi, tapi tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 6 ayat yang ke-53 sampai dengan ayat yang ke-57. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah tubuh Yesus? Mari kita makan bersama-sama dengan iman dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemudian mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dengan iman dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Dia luar biasa, Dia ajaib. Dia perkasa, Dia Bapa yang hebat. Dia Bapa yang ajaib. Dia Tuhan yang perkasa. Haleluya. Haleluya.
Tuhan katakan gak usah engkau berbuat apa-apa. Gereja kami gak usah berbuat apa-apa. supaya Tuhan Engkau mau melakukan apa dalam hidup ke depan, buat apa yang saya mau rencanakan. Seorang bapak ini menaruh pergumulan hidupnya mengenai apa yang Tuhan mau kerjakan ke depan dalam hidup dia, dalam pekerjaan atau dalam pelayanannya. Dia mau fokus kemana? Tapi Tuhan katakan dalam kehidupan seorang bapak ini, bahwa ketika Engkau melibatkanku dalam segala aktivitasmu, Engkau tinggal tenang saja. Engkau akan melihat, akan terkagum-kagum dengan karyaku dalam hidupmu, yang seolah-olah Engkau punya pegangan dalam hidupmu selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, untuk berbulan-bulan Engkau punya pegangan. Tapi Tuhan bilang dengan satu hal dalam hidupmu, gak usah khawatir, gak usah takut, bahwa aku selalu mencukupkan kebutuhan hidupmu. Mas Dery bisa maju ke depan yang berlontong. Pak Wakil Gembala bisa maju ke depan. Mari kita angkat tangan kita.
Oh naraba, ada hadirat Tuhan di tempat ini. Kami merasakan hadirat-Mu menguasai tempat ini. Jangan biarkan kami fokus dengan hal-hal yang lain, tapi kami fokus dengan Engkau saja Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu Wakil Gembala Pasteri J. Mondori. Kami percaya ketika dia sudah mengambil bagian untuk membantu pelayanan di Jakarta Garden City BCC, Tuhan Engkau melihat kebutuhan kehidupan di hari yang spesial ini. Kami percaya Tuhan Engkau menaruh visi dalam kehidupan, Engkau memberikan ketajaman lebih lagi dalam hidupnya. Bahkan ada hal-hal yang spesial yang Tuhan berikan dalam kehidupannya di hari ulang tahun ini. Janji Tuhan akan terjadi, dan Engkau akan melihat bahwa anak-anak-Mu Aku pelihara, Aku yang akan mengkafring anak-anak-Mu. Janji Tuhan terjadi buat anak-anak-Mu. Dari anak-anak-Mu inilah yang menjadi sumber di mana Tuhan yang akan memberkati rumah tanggamu. Janji Tuhan akan terjadi buat rumah tanggamu. Janji Tuhan terjadi buat apa yang Engkau sementara kumpulkan di hari-hari ini. Uratara mata kurika rabasana tuku nataka. Yalana kurika ramata kurika rabah. Mungkin kalau dia berpikir dalam pikiranmu, dalam benakmu, apa yang harus aku kerjakan di masa-masa tua ini. Dan kalau dia berpikir terfokus dalam dua arah. Tapi Tuhan katakan satu hal dalam hidupmu di hari-hari ini, bahwa fokusmu itu sudah jelas dan tepat, di mana engkau hanya mengiring Tuhan dalam hidupmu bersama dengan istrimu. Engkau akan lihat ada campur tangan Tuhan terjadi dalam rumah tanggamu. Napana tuku naturi nanapasita kana tuki. Angkat tanganmu bawa Wakil Gembala. Pengurapan Tuhan bekerja. Pengurapan Tuhan mengalir. Pengurapan Tuhan mengalir. Pengurapan Tuhan mengalir. Engkau terima pengurapan Tuhan. Engkau terima pengurapan Tuhan. Engkau terima pengurapan Tuhan. Engkau terima pengurapan Tuhan. Mengalir. Terima. Pengurapan mengalir. Lebih. Tuhan mengurapi engkau dengan pengurapan yang double porsi. Engkau naik seperti burung Raja Wali yang naik tinggi, terbang tinggi, mengatasi badai, persoalan-persoalan. Engkau hanya mengepakkan sayapmu saja, dan engkau berkata, Tuhan yang ambil alih hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau ajaib dalam hidup kami ya Abah, ya Bapak. Engkau ajaib dalam hidup kami. Engkau perkasa, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Mari semuanya mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia Kami percaya biarlah musik mengalun terus dengan lembut pujian. Haleluya, mari pengurus-pengurus gereja bisa ada di sekeliling Pak Billy dan Bu Tia. Apa yang Tuhan mau taruh dalam hidup mereka, Tuhan yang menaruhnya. Dan Tuhan berbicara kepada Pak Billy, kepada Ibu Tia, apa yang Tuhan mau taruh. Dan janji Tuhan dalam hidup mereka berdua ini janji Tuhan yang luar biasa. Janji Tuhan yang indah buat Pak Billy, Ibu Tia. Ketika mereka bersama mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini di sisi, mereka sementara menyukakan hati Tuhan. Mereka sementara menyukakan hati Tuhan. Tuhan yang menetapkan mereka untuk menjadi jemaat, untuk menjadi pengurus, untuk menjadi pelayan Tuhan di sisi. Tuhan yang menetapkan mereka. Kami hanya bisa berdoa Tuhan supaya apa yang menjadi ketetapan Tuhan buat Pak Billy, buat Ibu Tia, buat anak-anak itu
Haleluya, puji Tuhan, kita sudah diberkati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya Bapak Ferry yang sudah melayani kita pada siang hari ini. Dan saat ini kita akan meletakkan korban persembahan dan minta diangkat yang persembahan. Kita kasih dari Wulan untuk persembahan, doa persembahan. Ibu Priska ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak untuk hari ini Tuhan. Kau berikan kesempatan beribadah di tempat ini Tuhan. Kau kami beribadah di tempat ini berkat kami Tuhan. Kau kutipkan gereja kami, Kau berkati semua jemaat-jemaat yang ada di tempat ini dan jemaat yang belum bisa datang Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati persembahan yang akan kami beri Tuhan, besar kecil Kau berkati, Kau urapi, Kau gantikan daripada perjalanan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan meletakkan korban persembahan dan persembahan akan diberikan Allah sumber kuasa. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku iri di bumi. Tuhan Yesus memberkati setiap korban persembahan kita. Dan selanjutnya kita akan dengarkan pengumuman. Saya kembalikan ke Bapak Gembala atau Shalom Bapak Ibu terkasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk firman-Nya kepada Bapak Gembala, sungguh memberkati kami. Untuk petugas minggu depan, WL Ibu Titi, single Ibu Silvana Watung dan Ibu Syana, persembahan Ibu Santi, perjamuan kudus Bapak Steri Mondoringin, doa pembuka Bapak Franky Karamoy, doa syafaat Bapak Merki Joseph. Dan untuk komsel minggu ini, untuk hari Kamis di rumah Ibu Tia jam 4 sore, dan hari Jumat di rumah Ibu Saudari Zainsi. Dan hari Sabtu biasa doa pengerja, mungkin tempat dan waktu akan diberitahukan selanjutnya. Ada pengumuman tambahan? Baik, untuk itu kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah kita, dan untuk doa syafaat saya minta bagian Bapak Steri Mondoringin. Kita angkat pujian
Kembali kami datang mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Begitu besar kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu bukan karena kuat dan gagah kami, karena Tuhan mengasihi kami. Setiap musuh